Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umatnya akan bahaya berbuat maksiat kepada Allah SWT. Yaitu akibatnya adalah Allah akan menimpakan adab kepada mereka. Sebagaimana umat-umat terdahulu. Ada yang timpa dengan adab bermacam-macam. Ditimpa dengan gunung, ditimpa dengan adab yang adab, dan ada yang dirubah bentuk dan wajah mereka menjadi kera dan babi. Kita akan membaca penjelasan hadis ini setelah membaca hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 5590. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastakhilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa." Akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, khamar, minuman keras, wal ma'azif, alat-alat musik. Wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisahatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir li hajatin fayaquluna irji' ilaina ghadan fayubayyituhumullahu wa yad'ul alam wa yamsahu akharin kiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Dan akan ada satu kaum yang tertimpa azab, di mana kaum itu mengembalakan domba mereka, dan datanglah seorang fakir kepada mereka untuk suatu kebutuhan. Lalu mereka mengatakan, kembalilah besok kepada kami. Maka di malam harinya Allah memberikan azab kepada mereka, di mana wayadul alam, Allah SWT menimpakan gunung kepada mereka. Wayamsahu akhari, dengan sedangkan yang lainnya dirubah bentuk wajah dan tubuh mereka menjadi kirodatan, jadi monyet-monyet, kera-kera, wa khanazir, dan babi-babi ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Kita akan baca penjelasan di sini. Bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umur dinina وأوضح الحلال والحرام في الأقوال والأفعال وبين أنه بمر الزمان واقتراب قيام الساعة سيخف الدين في قلوب الناس حتى يستحلون بعد ما حرمه الله. Nabi SAW telah menjelaskan agama kepada kita, kepada para sahabatnya, kepada orang beriman, dan menjelaskan yang halal dan haram dari perkataan maupun perbuatan. Namun berselang berlalunya waktu dan dekatnya hari kiamat, agama Islam ini menjadi ringan dalam hati orang-orang, hingga mereka menghalalkan sebagian apa yang Allah haramkan. Bihadzal hadis, dalam hadis ini, yukhbiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayakunu jama'ah min ummatihi yastahilluna ba'dal muharramat. Istihlalu huwa an yaf'ala al-haram bid'wa annahu halalun bita'wilatil fasidah. Dalam hadis ini Nabi SAW mengkhabarkan akan ada sekelompok dari umatnya yang menghalalkan sebagian yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan di sini adalah yaitu menjadikan yang haram itu, mengatakan bahwasanya yang haram itu adalah halal. Huwa an yaf'al haram bid'wa annahu halal. Bita'wila, dengan ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan yang fasidah, yang rusak. Maka seperti misalnya minuman keras atau misalnya riba diganti dengan kata bunga. Ini bentuk-bentuk ta'wil fasidah, ta'wilat fasidah. Contoh ya dalam kehidupan kita, menghalalkan yang haram dengan menyatakan bahwasanya halal itu, ya, bahwasanya haram itu, yang haram itu halal, ya, dengan ungkapan-ungkapan yang dirubah. Riba menjadi bunga, perzinahan diganti dengan pekerja, dan sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW min ummati, dari umatku. Waja'alam ba'da ummati, Rasul mengatakan ini sebagian umatku. Ma'astikhalalihim bita'wil. Faja'alam ba'da ummati ma'astikhalalihim bita'wil. Itu umat Rasulullah SAW yang
menghalalkan hal haram dengan takwil, dengan ungkapan-ungkapan yang dirubah. Li'annahum law istahallu ma'a i'tiqad, karena seandainya mereka menghalalkan yang haram dengan keyakinan Allah wa rasulahu harramaha, dia meyakini Allah dan Rasulnya mengharamkannya, lakanu kufar, maka mereka kufur. Tatkala zina misalnya, dikatakan zina itu haram, Allah dan Rasulnya mengharamkan, lalu dia menghalalkan secara jelas, maka ini adalah bentuk kufuran. Demikian juga riba, dirubah menjadi kata bunga. Dan dia tahu Allah mengharamkan, Rasul mengharamkan, dengan keyakinan seperti itu. Lalu dia menghalalkan, maka ini adalah lakanu kufar. Menjadi orang-orang seperti orang kufar, orang kafir. Wa kharaju an ummati, keluar dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu hadhil muharramat huwa al-hiru wal farju wa yaqsidu az-zina. Yang dimaksud dengan kata al-hir yang pertama kali yang mereka halalkan dalam hadis ini adalah perzinahan, kemaluan, zina. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahishatan, sesungguhnya zina itu perbuatan keji, wa sa'a sabila, suatu hal yang buruk. Wa aidan istahilluna al-harir, mereka juga menghalalkan sutra. Wa huwa haram 'ala dhukur, diharamkan sutra bagi laki-laki. Dunal inas, adapun perempuan diperbolehkan. Wa kadzalika istahilluna al-khamr, juga mereka menghalalkan khamr, minuman keras. Wa hiya kullu ma yuskiru wa yughatti al-aqla. Khamr itu adalah segala sesuatu yang merusak akal, menutupi akal. Istahilluna aidan al-ma'azif, dan juga menghalalkan alat musik. Wa hiya alatul lahwi wal musiqa. وقيل مدار استحلال هذه المحرمات وغيرها على تسمية الشيء باسم غيره. كمن تزوج امرأة ليحلها لزوجها فإنهم يسمونه في العقد زوجا، وإنما هو المحلل الملعون والتيس المستعان. واستحلال الخمر بتسميتها بغير اسمها ويقولون مشروبات روحانية وغير ذلك. Penghalalan yang dilakukan oleh sebagian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dengan bentuk merubah namanya. Di antaranya merubah namanya. Khamar misalnya dirubah dengan minuman ruh, minuman yang bisa meningkatkan jiwa. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk penghalalan yang dilakukan sebagian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ثم أنبأ صلى الله عليه وسلم عن أقوام ينزلون إلى جنب علم وهو الجبل يروح عليهم بسارحة لهم أي يزير الراعي بغنم لهم وهي السارحة في المراعي. وبأثناء ذلك يأتيهم الفقير يسألهم الحاجة ويردونه ويقولون. Kemudian Nabi SAW memberitahukan tentang suatu kaum yang mengembalakan di pegunungan. Pagi dan petang mereka mengembalakan domba-domba mereka. Lalu datanglah seorang fakir meminta suatu hajat kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, irji' ilaina ghadan. Wa hum yaqsiruna bidzalika raddahu hatta la yu'tuhu syai'an. Fayubayyituhumullahu ay ya'khuduhum bil adabi wa hum fi waqtil bayad. Wa huwa al-lail wa yadu'ul jabal ay yuqi'u alaihim wa yuhlikuhum. Orang itu, fakir itu meminta kepada mereka suatu hajat. Lalu mereka mengatakan, besok saja kamu kembali ke kami. Dan mereka maksudkan kata-katanya itu, besok saja kembali kepada kami, itu sebenarnya untuk menolak. Agar mereka tidak memberikan sesuatu kepada orang fakir tersebut. Maka di malam hari, Allah SWT timpakan adab saat mereka di malam hari. Di malam hari, Allah menimpakan gunung, wa yada'ul jabal, yuqi'u alaihim wa yuhlikum, maka Allah membinasakan mereka. Qala wa yamsahu akharin. Lalu dalam hadis ini Nabi SAW bersabda juga, dan sebagian yang lain Allah merubah menjadi kiradatan, menjadi kera, wa khanazir, menjadi babi-babi, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Ai ila misli suariha hakikatan, itu seperti kera dan babi, hakikat yaitu bentuk dan wajahnya dirubah menjadi kera dan babi.
kama waqa'a li ba'dil umam as-sabiqah, sebagaimana terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Walam yubayyin bi hadzal hadis makana wala dunubahum, dan dalam sini Nabi SAW tidak menjelaskan di mana mereka diadab dan dosa apa mereka diadab. Wa inna ma afada anna al-maskha yakunu fi akhir zaman 'inda nuzulil fitan. Namun kita mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW bahwasanya dirubahnya manusia menjadi kera dan babi terjadi di akhir zaman ketika turunnya fitnah. Waqil wa yamsahu akharin. Pendapat yang lain dari hadis Rasulullah SAW dan yang lain dirubah ya, oleh Allah SWT, ay yaj'alu suwara akharin mimman lam yahlik minal bayan al-madhkur kiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah, yaitu yang lain yang tidak diadab di timpahan gunung, Allah menjadikan mereka di malam hari ya, yang tidak diadab di malam hari itu, Allah menjadikan mereka sebagai kiradatan wa khanazir. Jadi kaumnya sama, mereka dimintai hajat oleh orang miskin, mereka menolak, lalu Allah adab timpakan gunung pada mereka. Dan yang lain yang tidak timpa gunung, Allah jadikan mereka sebagai kera dan babi. Bihada, maka dalam hadis ini hadzun lil muslim, anjuran, hasungan, ajakan untuk seorang muslim, ala ijtinabil ma'asi, untuk menjauhi kemaksiatan, kay la yaqa fil adab wa maskhi as-suar, agar tidak diadab oleh Allah dan tidak dirubah menjadi monyet, kera dan babi. Tapi hadis dalam hadis ini juga alamah, tanda min alamatin nubuwah, tanda-tanda kenabian. Wa fihi, dalam hadis ini juga an istihlal al-ma'asi, penghalalan kemaksiatan-kemaksiatan, mislu zina, seperti penghalalan zina, wal harir, sutra, wal khamar, wal azib, alat musik, adalah min akbari al-kabair, dari dosa-dosa yang besar. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari dosa-dosa. Kita senantiasa kita mohon ampun kepada Allah SWT. Karena Rasulullah SAW sabda, la yakunanna min ummati aqwamun, akan ada umat dari kaumku, istahilluna al-hira, menghalalkan berzina, wal harir, sutra, wal khamar, dan minuman keras, wal ma'azif, dan alat musik, mereka menghalalkan alat musik. Wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum, akan ada suatu kaum yang mengembala di pegunungan dengan domba-domba mereka. Ya'tihim ya'ni al-fakira lihajat, lalu datang seorang fakir meminta suatu hajat kepada mereka, fayaqulun, lalu mereka berkata, irji' alaina ghadan, kembalilah. Fayubayyituhumullah, maka Allah menimpakan adab pada mereka di malam hari, wa yadul alam, menimpakan gunung pada mereka, wa yamsahu akharin, dan yang lainnya dirubah menjadi kiradatan, monyet, wa khanazir, dan babi ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Semoga bermanfaat.